Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1265 jelaskan kepada Tuan. Long Meiying, Qi Yuan dan Feng Huang muncul di depan semua orang. Mereka bertiga memandangi tubuh Long Ri dan tiga orang lainnya yang tergeletak di tanah. Walau tak tampak ekspresi di wajah, hati mereka senantiasa gembira, bahkan penuh kekaguman. Darah Long Tang masih ada, dan martabat Long Tang masih ada. Mereka menunjukkan kesetiaannya kepada Long Tang dengan menumpahkan darah mereka di Xuan Yuan. Kalian bertiga ingin menghentikan kereta perang dengan tangan kosong. Melihat mereka adalah tiga pemuda, Chen Ziluo tidak peduli dan bertanya dengan dingin. Kamu tidak layak menjadi kepala balai naga. Hantu naga melangkah maju dan berkata, mengapa seseorang yang ingin membunuhmu harus menjadi ketua aula? Chen Ziluo mencibir, bukan hakmu untuk memutuskan apakah aku layak atau tidak, aku. Desir, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Long Meiying mengayunkan pedang di tangannya, dan pelangi putih mengalir ke arah Chen Ziluo seperti air terjun. Chen Ziluo segera mengangkat tangannya dan menghunus pedangnya untuk menangkis. Ding! Dengan suara keras, pedang Chen Ziluo patah. Engah, perut bagian bawah Chen Ziluo terpotong dan darah mengucur keluar dari perutnya. Adapun pengikut di belakangnya, dua orang terpotong dua oleh energi pedang. Ziluo, ketika Chen Yibao melihat Chen Ziluo terluka, dia bergegas maju untuk mendukung Chen Ziluo. Paman, saya baik-baik saja. Chen Ziluo sangat marah saat itu hingga dia lupa bahwa dia berpura-pura menjadi Long Ziluo dan hanya memanggilnya paman. Kamu memanggilnya apa? Penatua Longshan, yang awalnya ingin bunuh diri, memandang Chen Ziluo dan bertanya. Ini keponakanku Chen Ziluo. Ada apa? Chen Yibao tidak tahu tentang pengaturan saudara Long dan berkata dengan sangat bangga. Namanya Chen Ziluo? Penatua Longshan bertanya dengan ekspresi aneh, bahkan dengan marah. Omong kosong, kau bisa memanggilku dengan sebutan apa lagi kalau bukan Chen Ziluo? Chen Yibao begitu sombongnya hingga dia langsung melepas topeng Chen Ziluo. Sekarang Chen Ziluo menunjukkan wajah aslinya. Penatua Longshan melihat Chen Ziluo sebagai seorang pemuda yang sama sekali tidak dikenalnya. Bagaimana dia bisa menjadi Long Ziluo yang mirip dengannya? Memikirkan apa yang telah dilakukannya untuknya dan usaha yang telah dilakukannya, kepalanya berdengung dan telinganya berdenging. Dia menatap Chen Ziluo. Kamu bukan Long Ziluo. Chen Ziluo juga terkejut dengan langkah Chen Yibao. Dia tidak menyangka bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan lagi. Mendengus, aku bukan anakmu yang menyebalkan, Long Ziluo, itu hanya angan-anganmu. Ah, sesepuh Longshan berseru. Long He dan yang lainnya memandang Longshan, apa yang terjadi? Wajah penatua Longshan dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan dan permintaan maaf. Saya tertipu, saya tertipu. Mereka mengatakan namanya Long Ziluo dan dia adalah putra saya. Itulah sebabnya saya bersikeras menyerahkan jabatan pemimpin balai naga kepadanya. Ah, Long He dan dua orang lainnya berteriak pada saat yang sama dan menatap tetua Longshan, tidak tahu harus berkata apa. Ini berbahaya bagi Long Tang, ini akan membunuh Long Ri dan yang lainnya. Penatua Longshan juga merasa seperti orang bodoh. Orang yang sangat bodoh. Yang dibodohi orang lain namun tetap senang menolong orang lain. Melihat jasad Long Ri dan yang lainnya tergeletak di tanah, dia merasa makin kasihan karena telah menjadi saudara yang baik selama puluhan tahun. Mengapa kamu berbohong padaku? Tetua Longshan bertanya sambil menahan amarahnya. Aku hanya ingin menghancurkan Long Tang.
membalaskan dendam keluarga seni bela diri kuno itu, dan membunuh Jifei. Sekarang Chen Ziluo tidak dapat berbohong lagi, dia tidak takut dan mengatakan kebenaran. Dan mereka yang mengikutinya, setelah sesaat terkejut dan tercengang, juga berdiri dan berkata, "Apakah kamu Chen Ziluo atau Long Ziluo? Kami mendukungmu dan mendukungmu untuk menjadi kepala balai naga ini." Orang-orang ini tidak bodoh. Belum lagi kemampuan bela diri Chen Ziluo. Meskipun dia adalah keponakan Chen Yibao, itu adalah identitas yang sangat menonjol. Orang-orang Ling Kongsu jauh lebih kuat daripada orang-orang Long Tang, jadi tentu saja mereka mulai menjilat Chen Ziluo dan mendukungnya. Chen Ziluo awalnya mengira semua orang akan ragu atau bahkan mengkhianatinya setelah mengetahui identitasnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka semua mendukungnya. Dia bahkan lebih bahagia dan percaya diri. Hari ini, jika kita membunuh orang-orang ini dan anjing Jifei, kita bisa menyerbu dan membunuh Jifei. Lalu kita bisa menguasai Long Tang. Saat itu, nama kalian masing-masing akan tercatat di buku prestasi Long Tang. Oke, bunuh mereka semua. Chen Ziluo membangkitkan keinginan semua orang dan mereka berteriak satu demi satu. Kemudian semua orang menjadi bersemangat dan mengepalkan senjata mereka dan bergegas menuju Long Meiying dan yang lainnya. Long Meiying dan dua orang lainnya sudah marah, dan sekarang mereka dipanggil anjing. Mereka bahkan lebih haus darah saat ini, dan tidak mungkin mereka menunjukkan belas kasihan, jadi mereka segera menyerbu ke depan. Tetua Longshan dipenuhi dengan penyesalan dan bertekad untuk mati. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk membunuh orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno. Tak lama kemudian kedua kelompok itu mulai berkelahi satu sama lain. Darah berceceran, dan orang-orang terus berjatuhan dan meninggal. Saudara Long, yang berada jauh, menyaksikan pemandangan ini tanpa ekspresi di wajahnya. Namun, dia sangat kesal karena identitas Chen Ziluo terbongkar, dan bahkan menganggapnya seorang idiot. Menurut idenya, dia ingin memastikan tidak seorang pun mengetahuinya, tetapi sekarang semuanya sia-sia. Saya merasa marah. Ledakan-ledakan-ledakan, diiringi serangkaian suara orang terjatuh ke tanah. Keempat tetua Longshan, Long He, Long Huan, dan Long Wo terjatuh ke tanah. Chen Yibao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap keempat orang itu dengan bangga. Kalian akan mati hari ini. Awalnya, dia tidak mengambil tindakan. Dia ingin membiarkan orang-orang ini bertarung dengan orang-orang dari Long Tang, sehingga membuat orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno ini menderita lebih banyak kerugian dan memperdalam kebencian mereka terhadap Long Tang. Namun, saat dia melihat tetua gila Longshan dan yang lainnya menjatuhkan banyak orang, dia tidak tahan lagi dan menyerang dengan ganas. Saat dia beraksi, tetua Longshan dan yang lainnya sudah terluka, dan ilmu bela diri Chen Yibao masih dapat menahan mereka, sehingga mereka semua mudah terluka dan terjatuh. Karena kau sangat ingin mati demi Jifei, maka matilah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Mata Chen Yibao penuh dengan kesombongan dan penghinaan saat menghadapi keempat orang yang terjatuh itu. Menurutnya, itu seperti menghancurkan seekor semut. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya dengan anggun, siap membunuh empat orang dengan satu pukulan. Keempat tetua Longshan telah memejamkan mata mereka, merasa sangat sedih. Dalam hal kultivasi, mereka semua lebih tinggi dari Chen Yibao. Tetapi karena gerakan mereka dipecahkan olehnya, mereka dibatasi dan hanya bisa menunggu untuk mati. Memikirkan bunuh diri yang memalukan yang dilakukan Long Ri dan yang lainnya, keempat orang itu merasakan emosi yang campur aduk. Khususnya Penatua Longshan, kami semua turut berduka cita atas Long Tang. Kami turut berduka cita atas leluhur Long Tang,
kami turut berduka cita atas Long Ri dan yang lainnya. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, mencoba menghalangi serangan ketiga orang lainnya. Tatapan mata Chen Yibao penuh dengan ejekan dan penghinaan. Dia pun menguatkan tangannya, pergilah ke neraka. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Tepat saat telapak tangannya hendak mendarat di kepala tetua Longshan, wus, tiba-tiba, cahaya putih menyala, dan pedang Long Meiying menusuk ke arah tangan Chen Yibao. Chen Yibao tertegun dan segera menarik tangannya. Mereka diam-diam membiarkan Ji Fei terbunuh. Untuk menebar perselisihan, Long Meiying mengabaikan mereka dan hanya memunggungi Longshan dan keempat orang lainnya. Kalian akan selamat dan tunggu sampai kalian melihat tuanku menjelaskannya. Keempat tetua Longshan terkejut dan merasakan emosi campur aduk. Bab 1266, Hantu Naga Kejam, Anak Kecil, apakah kamu mencari kematian? Chen Yibao awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh 4 orang dan pamer di depan keluarga seni bela diri kuno. Namun, dia tidak menyangka bahwa Long Meiying akan memaksanya kembali dengan satu pedang. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa keterampilan bela diri Long Meiying setara dengan keempat tetua, atau bahkan lebih baik. Faktanya, Chen Yibao tidak lebih kuat dari keempat tetua. Hanya karena Ling Kongsu telah menguasai seni bela diri unik dari berbagai sekte keluarga seni bela diri kuno dan tahu di mana kelemahan seni bela diri mereka. Longshan dan rekan-rekannya dilahirkan dalam keluarga seni bela diri kuno dan telah mempraktikkan keterampilan unik sekte mereka sendiri selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah membuat terobosan dan peningkatan, mereka menjadi tidak berdaya di bawah pengekangan khusus Chen Yibao dan dapat dengan mudah dikalahkan. Itulah alasan mengapa mereka dikalahkan. Namun, Long Meiying berbeda. Dia mempelajari seni bela diri secara otodidak dan tidak berasal dari keluarga seni bela diri kuno. Oleh karena itu, ketika dia bertarung dengan Chen Yibao, dia tidak memiliki kerugian dalam hal gerakan. Selain itu, dia sudah berada pada tingkat master, dan dia membuat terobosan selama bulan terakhir pengasingannya. Di depan Chen Yibao, dia seperti gunung yang dapat menghancurkan Chen Yibao. Chen Yibao tidak bisa lagi bersikap sombong dan langsung terbunuh. Engah, pedang Dragon Phantom menembus lengan kanan Chen Yibao. Ah! Chen Yibao berteriak. Dragon Phantom menariknya keluar dengan cepat. Puff, darah muncrat dan berceceran. Engah, sebelum Chen Yibao bisa bereaksi, suara tusukan terdengar lagi, dan darah kembali mengucur dari lengan kirinya. Ah! Jeritan Chen Yibao makin keras, dan kedua lengannya mulai menyemburkan darah dengan cepat bagaikan dua ketukan. Orang-orang yang masih berkelahi di tempat kejadian terkejut mendengar teriakan itu dan menoleh. Akan tetapi, yang mereka lihat hanyalah bayangan sisa. Itu benar, itu adalah bayangan Long Meiying. Saat bayangannya lewat, paha dan kaki Chen Yibao mulai menyemburkan darah seperti keran. Ah! Chen Yibao berteriak bagaikan hantu yang melolong. Chen Ziluo, yang berdiri di dekatnya, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Baru saja Long Meiying melukai perut bagian bawahnya dengan pedang. Tetapi dia tidak menganggapnya serius, mengira dirinya ceroboh. Dia bahkan berpikir bahwa Long Meiying akan dibunuh oleh pamannya dalam waktu dekat untuk membalas dendam. Tetapi aku tidak menyangka aku bisa menyakiti pamanku semudah itu. Chen Ziluo merasa hatinya tersumbat dan dia tidak bisa mempercayai seni bela diri Long Meiying. Dia kira-kira seusia denganku, namun dia sangat kuat. Ini, anak kecil, apakah kau punya kemampuan untuk membunuhku? Chen Yibao merasa terhina dan berteriak dengan marah. Oh, hantu naga terkekeh, membunuhmu sama saja seperti membunuh anjing.
Anda? Chen Yibao merasa paru-parunya hendak meledak karena marah. Di mulut Long Meiying, dia hanyalah seekor anjing. Berpikir tentang bagaimana aku baru saja menyebut mereka anjing. Sekarang akulah yang disiksa seperti anjing. Dunia ini penuh liku-liku, dan dia telah banyak menderita. Tetapi dia tetap menolak untuk menyerah. Dia ingin menggunakan Ling Kongsu untuk mengintimidasi Long Meiying. Jika kau berani membunuhku, seluruh Ling Kongsu akan marah dan akan menghancurkanmu. Itu akan. Engah, pedang itu mengeluarkan suara seperti sedang memotong tahu. Jeritan Chen Yibao menjadi semakin menyedihkan, dan kelima jari di tangan kanannya terputus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, tapi aku tahu kau sekarang adalah anjing yang tersesat. Saat Long Meiying menyelesaikan kata-katanya, dia mengayunkan pedangnya, dan 5 jari di tangan kiri Chen Yibao terputus. Ekspresi Chen Yibao berubah kesakitan. Kalau luka-luka di anggota tubuhku tadi masih terasa sakit, maka sekarang bukan saja sakit, tetapi juga memalukan. Itu penghinaan yang disengaja, untuk mempermalukannya seperti seekor anjing. Kamu sangat kejam, Chen Yibao berkata sambil menggertakkan giginya. Mendesis, pedang Long Meiying menebas telinga kiri Chen Yibao. Patah, telinga kirinya terjatuh ke tanah seperti labu berdarah. Chen Yibao mengeluarkan teriakan menyayat hati lainnya. Suasana kini hening sepenuhnya. Semua mata terpusat pada wajah Long Meiying. Kekejamannya mengejutkan semua orang dan menggemparkan semua orang. Long Meiying menatap Chen Yibao dengan sangat tenang. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Chen Yibao kini melompat kesakitan, dan secara naluriah dia menutup telinganya dengan tangannya. Akibatnya luka di tangan bersentuhan dengan luka di telinga, sehingga menimbulkan rasa sakit yang makin hebat. Aduh! Chen Yibao menggonggong seperti anjing. Sedih sekali, menyedihkan sekali, semua orang di tempat kejadian ketakutan. Bahkan keempat tetua, Long San, memandang Long Meiying dengan kekaguman dan ketakutan di mata mereka. Ini terlalu kejam. Adapun orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju untuk berbicara. Mereka benar-benar ketakutan dan terkejut. Kekejaman Dragon Phantom melampaui semua imajinasi mereka. Bahkan sampai menghancurkan pandangan dunia mereka. Ini bukan manusia. Dia hanyalah seorang algojo. Apa, kau tidak ingin membicarakannya lagi? Long Meiying masih menatap Chen Yibao dengan tenang dan bertanya. Chen Yibao menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia takut jika dia mengatakan satu kata lagi, dia akan kehilangan nyawanya. Long Meiying memandang dengan bangga ke arah orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno yang hadir. Siapa di antara kalian yang ingin mengatakan sesuatu? Siapa yang masih ingin membunuh tuanku? Menonjol. Coba aku lihat. Mendominasi, arogan, membenci. Tetapi tidak seorang pun berani berbicara. Mereka semua menarik napas dan menundukkan kepala. Tidak seorang pun berani berdiri. Melihat orang-orang yang tewas atau terluka di tanah, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Ini adalah kehidupan yang mengerikan. Ini adalah setan pembunuh. Long Meiying memandang Chen Ziluo dan pengikutnya. Chen Ziluo merasakan tubuhnya menegang, seolah-olah dia sedang dikurung oleh setan. Hatinya bergetar seolah sedang menunggu keputusan Long Meiying. Beranikah kau mengingini posisi kepala aula? Apakah kau pikir kau layak? Long Meiying bertanya dengan nada meremehkan. Meskipun Chen Ziluo merasa sangat malu, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pamannya dilumpuhkan oleh Dragon Phantom. Jika dia bicara lagi, dia mungkin mati.
Dia tidak dapat membayangkan mengapa hantu naga di depannya begitu kejam. Hantu naga mencibir, "Apakah kau pikir semuanya akan baik-baik saja jika kau tidak memberitahuku?" Tubuhku bergetar hebat. Chen Ziluo secara naluri ingin melarikan diri. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Qi Yuan berjalan mendekat sambil tersenyum. "Bagaimana rasa jarum perak itu?" Chen Ziluo merasa ngeri. "Kamu, ah!" Tiba-tiba serangkaian teriakan terdengar di tempat kejadian. Chen Ziluo melihat dengan cepat dan menyadari bahwa semua orang yang keluar bersamanya mengalami patah lengan kanan. Itu benar, semua orang kehilangan lengan kanan. Ada darah di pedang Long Meiying, tetapi pakaian putihnya sangat bersih. Buatlah tipuan ke arah timur dan serang dari barat. Mereka adalah orang-orang yang ingin diserang oleh Dragon Phantom. Qi Yuan bekerja sama dengan sempurna, mendesis. Orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno di tempat kejadian tersentak dan menatap Long Meiying dengan kedengkian dan kebencian di mata mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Keempat tetua Long San dan yang lainnya menatap Long Meiying dengan keterkejutan yang dalam. Kekejamannya sungguh mengejutkan. Bahkan mereka tidak dapat melakukannya. Dan ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Ingat, hantu naga tiba-tiba mengangkat suaranya dan berkata, "Bersambung."